Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 1C dengan nomor induk mahasiswa 12040010121. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar studi Islam. Dan materi yang akan saya sampaikan adalah urgensi dan tujuan studi Islam. Selamat mendengarkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan urgensi dan tujuan studi Islam. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih studi Islam itu. Akhir-akhir ini, kajian tentang Islam bukan hanya dilakukan oleh orang-orang Islam, namun juga dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Kajian Islam bukan hanya dilakukan di negara-negara timur yang notabene penduduknya mayoritas Muslim, namun juga di negara-negara barat yang penduduknya bukan Muslim. Bahkan, akhir-akhir ini, semangat untuk kajian ini di barat semakin tinggi sehingga orang-orang Islam pun untuk melakukan kajian Islam harus pergi ke barat. Di barat, kajian Islam dikenal dengan istilah Islamic Studies yang secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Dengan perkataan lain, usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Tujuan dan motivasi studi keislaman di kalangan umat Islam pun tentunya sangat berbeda dengan orang-orang di luar kalangan umat Islam. Di kalangan umat Islam, studi keislaman bertujuan mendalami dan memahami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkannya dengan benar. Adapun di luar kalangan umat Islam, studi keislaman bertujuan mempelajari seluk-beluk agama dan praktik keagamaan yang berlaku di kalangan umat Islam yang semata-mata sebagai ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya ialah urgensi studi Islam. Dari segi tingkatan kebudayaan, agama merupakan universal kultural. Salah satu prinsip teori fungsional menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berfungsi akan lenyap dengan sendirinya. Karena sejak dulu hingga sekarang, agama dengan tangguh menyatakan eksistensinya, berarti ia mempunyai dan memerankan sejumlah peran dan fungsi di masyarakat. Oleh karena itu, secara umum, studi Islam menjadi penting karena agama, termasuk Islam, memerankan sejumlah peran dan fungsi di masyarakat. Pada masa sekarang, ketika umat Islam sedang menghadapi tantangan dari kehidupan dunia dan budaya modern, studi keislaman menjadi sangat urgen. Studi Islam dituntut untuk membuka diri terhadap masuknya dan digunakannya pendekatan-pendekatan yang bersifat objektif dan rasional, dan secara bertahap meninggalkan pendekatan yang bersifat subjektif doktriner. Dengan demikian, studi Islam akan berkembang dan mampu beradaptasi dengan dunia modern serta mampu menjawab tantangan kehidupan dunia dan budaya modern. Urgensi studi Islam demikian dapat dipahami dan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik. Kita telah menyadari bahwa saat ini umat Islam masih berada dalam posisi marginal atau pinggiran dan lemah dalam segala aspek kehidupan sosial budaya, dan harus berhadapan dengan dunia modern yang serba maju dan semakin canggih. Dalam kondisi demikian, umat Islam dituntut untuk melakukan gerakan pemikiran yang diharapkan dapat menghasilkan konsep pemikiran yang cemerlang dan operasional untuk mengantisipasi perkembangan dan kemajuan tersebut. Umat Islam tidak boleh terjebak pada romantisme dalam arti menyibukkan diri untuk membesar-besarkan kejayaan masa lalu sebagaimana terwujud dalam sejarah Islam. Sementara Islam sendiri saat ini masih silau dalam menghadapi masa depannya. Sekalipun tidaklah salah, pemikiran semacam itu merupakan suatu kemunduran karena menyimpangnya akal dari fungsi sebenarnya. Lebih baik kalau pemikiran tersebut dibarengi oleh berbagai usaha yang serius dan penuh keyakinan untuk dapat mewujudkannya. Namun demikian, umat Islam memang berada dalam suasana problematik. Di satu sisi, jika mereka hanya berpegang pada ajaran-ajaran Islam hasil penafsiran ulama terdahulu yang merupakan warisan doktriner turun-temurun dan yang dianggapnya sebagai ajaran yang sudah mapan, sempurna dan paten, serta tidak ada keberanian untuk melakukan pemikiran ulang, berarti mereka mengalami kemandegan intelektual yang pada gilirannya akan menghadapi masa depan yang suram. Di sisi lain, jika melakukan usaha pembaharuan dan pemikiran
pemikiran kembali secara kritis dan rasional terhadap ajaran-ajaran Islam guna menyesuaikan terhadap tuntutan perkembangan zaman dan kehidupan modern, mereka akan dituduh sebagai umat yang meninggalkan atau tidak setia lagi terhadap ajaran-ajaran Islam yang dianggap sudah mapan dan sempurna tersebut. Melalui pendekatan yang bersifat objektif rasional, studi Islam diharapkan mampu memberikan alternatif pemecahan masalah atau jalan keluar dari kondisi yang problematik tersebut. Studi Islam diharapkan dapat mengarah dan bertujuan untuk mengadakan usaha-usaha pembaharuan dan pemikiran kembali ajaran-ajaran agama Islam yang merupakan warisan doktriner turun-temurun dan dianggapnya sudah mapan dan mandeg serta ketinggalan zaman tersebut, agar mampu beradaptasi dan menjawab tantangan serta tuntutan zaman dan dunia modern dengan tetap berpegang pada suatu dasar ajaran Islam yang asli dan murni, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Studi Islam tersebut juga diharapkan mampu memberikan pedoman dan pegangan hidup bagi umat Islam agar tetap menjadi seorang muslim sejati yang hidup dalam dan mampu menjawab tantangan serta tuntutan zaman modern maupun era global. Selanjutnya, yang kedua, umat manusia dan peradabannya berada dalam suasana problematis. Agama dan filsafat yang semula diakui sebagai sumber nilai dan norma yang mereka anut, ternyata tidak mampu memberikan nilai-nilai dan norma-norma hidup yang bersifat universal yang mampu mengontrol dan mengendalikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Oleh karena itu, agama dan filsafat dipandang telah kehilangan otoritasnya. Islam sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin tentunya mempunyai konsep atau ajaran yang bersifat manusiawi dan universal yang dapat menyelamatkan umat Islam dan alam semesta dari kehancurannya. Oleh karena itu, Islam harus bisa menawarkan nilai, norma, dan aturan hidup yang bersifat manusiawi dan universal itu kepada dunia modern, dan diharapkan dapat memberikan alternatif pemecahan terhadap keadaan problematis umat Islam yang hidup di dunia modern serta era global. Akan tetapi, umat Islam sendiri saat ini juga berada dalam situasi yang serba problematis. Kondisi kehidupan sosial, budaya, dan peradaban umat Islam dalam keadaan lemah dan tidak berdaya berhadapan dengan budaya dan peradaban manusia dan dunia modern. Oleh karena itu, mampukah umat Islam mewujudkan misi agamanya sebagai rahmatan lil alamin? Disinilah urgensinya studi Islam untuk menggali kembali ajaran-ajaran Islam yang asli dan murni dan yang bersifat manusiawi sebagai rahmatan lil alamin. Dari situ, kemudian dididikkan dan ditransformasikan kepada generasi penerusnya dan dihadapkan dengan budaya dan peradaban modern agar mampu berhadapan dan beradaptasi dengannya. Dengan demikian, diharapkan bisa menawarkan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam dan oleh umat manusia dalam dunia modern dan era global. Selanjutnya, tujuan studi Islam. Studi Islam merupakan sebuah usaha untuk mempelajari Islam secara mendalam dan segala seluk-beluk yang berhubungan dengan agama Islam. Studi Islam ini mempunyai tujuan yang jelas, yang sekaligus menunjukkan arah studi Islam tersebut. Dengan arah dan tujuan yang jelas itu, dengan sendirinya, studi Islam merupakan usaha sadar dan tersusun secara sistematis. Muhaimin dalam bukunya mengemukakan bahwa arah dan tujuan studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dan kehidupan budaya manusia. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarahnya. Yang keempat, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Dengan mengemukakan tujuan-tujuan tersebut, tampaklah karakteristik dari studi Islam yang selama ini dikembangkan di perguruan tinggi tidak bersifat konvensional, tetapi lebih bersifat memadukan antara studi Islam di kalangan umat Islam sendiri yang bersifat subjektif doktriner
dan kalangan luar Islam yang bersifat ilmiah. Oleh karena itu, tampilannya lebih banyak diwarnai oleh analisis kritis terhadap hasil-hasil studi dari kedua usaha studi Islam tersebut. Selanjutnya, dengan tujuan-tujuan tersebut, studi Islam diharapkan akan bermanfaat bagi peningkatan usaha pembaharuan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam pada umumnya dalam usaha transformasi kehidupan sosial budaya serta agama umat Islam sekarang ini menuju kehidupan sosial budaya modern pada generasi mendatang, sehingga misi Islam sebagai rahmatan lil alamin dapat terwujud dalam kehidupan nyata di dunia Sekian yang global. dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.